Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kisah kali ini datang dari seorang pria asal Hong Kong bernama Henry Chow. Henry dikenal sebagai sosok yang hidupnya berantakan. Selama hampir 30 tahun hidupnya, dia nyaris tidak pernah berhasil mencapai sesuatu yang benar-benar berarti. Ditambah tekanan dari orang tuanya yang perlahan berubah menjadi kebencian, yang akhirnya membuat Henry nekat melakukan sesuatu yang mengerikan. Seperti apa kisahnya? Sebelum lanjut, saya mohon maaf jika ada kalimat atau perkataan yang salah. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Henry Chow Hoi Leung lahir pada 7 Juni 1983 sebagai anak kedua dari pasangan Glory Chow Wing Ki dan Moon Sui Yut Yi. Tidak banyak informasi yang diketahui publik mengenai kehidupan pribadi kedua orang tuanya. Namun diketahui bahwa mereka telah menikah selama bertahun-tahun dan berusia 65 serta 63 tahun saat peristiwa itu terjadi. Keluarga kecil itu terdiri dari 4 orang, termasuk Henry dan saudara kandungnya. Mereka tinggal bersama di sebuah apartemen di kawasan Sai Ying Pun. Masa kecil Henry pada dasarnya tidak terlihat berbeda dari anak-anak lain seusianya. Dia tumbuh dalam keluarga yang berusaha memberikan dukungan terbaik untuk dirinya. Orang tuanya bahkan rela mengeluarkan biaya tambahan untuk les privat dan pelajaran piano demi masa depannya. Namun seiring waktu terlihat jelas bahwa semua itu bukanlah sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh Henry. Sejak usia yang masih sangat muda, dia dikenal sebagai sosok yang lebih sering tenggelam dalam dunianya sendiri. Memasuki masa sekolah menengah, kehidupan Henry mulai menunjukkan banyak masalah. Dia hampir tidak memiliki teman dan perlahan mulai tertinggal dalam pelajaran. Nilainya terus menurun hingga akhirnya dia beberapa kali gagal di sekolah. Keadaan itu menjadi pukulan besar bagi kedua orang tuanya yang selama ini berharap banyak pada masa depannya. Melihat kondisi tersebut, kedua orang tuanya memutuskan untuk mengambil langkah lain. Dengan harapan pendidikan baru dapat mengubah hidup putra mereka, Henry dikirim ke Canberra, Australia untuk mengikuti program studi dan matematika. Namun kepindahan itu ternyata tidak membawa perubahan seperti yang diharapkan keluarganya. Di Australia, Henry justru menjadi sasaran perundungan dan diskriminasi. Tekanan mental yang terus menumpuk ditambah kegagalannya beradaptasi dengan lingkungan sekolah perlahan mulai menghancurkan dirinya. Pada akhirnya, semua tekanan itu membuat Henry memutuskan berhenti sekolah pada tahun 2003. Setelah keluar dari sekolah, dia kembali ke Hong Kong dan berbohong kepada orang tuanya. Dia mengaku telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Namun kebohongan itu tidak bertahan lama. Glory dan Moon akhirnya mengetahui kenyataan bahwa putra mereka sebenarnya gagal dan meninggalkan sekolah. Kedua orang tuanya sepertinya sangat kecewa dengan keadaan Henry. Namun meski begitu, mereka masih berusaha membawanya kembali ke jalur pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan memaksanya melanjutkan pelatihan di sebuah universitas di Hong Kong. Tetapi seperti sebelumnya, upaya itu kembali berakhir dengan kegagalan. Setelah itu, Henry semakin menarik diri dari kehidupan sosial. Dia mulai tenggelam dalam dunia permainan daring, sebuah tempat yang menjadi satu-satunya ruang di mana dia merasa dihargai dan diterima. Di sana dia memiliki sekelompok kecil teman yang masih berhubungan dengannya. Namun percakapan Henry dengan teman-temannya seringkali dipenuhi topik yang mengkhawatirkan. Dia beberapa kali mengatakan bahwa dirinya percaya dia adalah seorang psikopat. Bahkan di sebagian besar akun media sosialnya, Henry menggunakan gambar Adobe Filter sebagai identitas profilnya. Dan tentu saja dunia akademik bukanlah satu-satunya bagian dari kehidupan Henry pada masa itu. Dalam kehidupan pribadinya, Henry juga dikenal memiliki hubungan yang buruk dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk dengan perempuan yang pernah dekat dengannya. Banyak hubungan yang dijalaninya berakhir dengan kegagalan. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang yang Henry tunjukkan kepada orang lain. Pernah suatu ketika, salah satu mantan kekasihnya diketahui berbadan dua setelah hubungan mereka berakhir. Ketika mengetahui hal itu, Henry justru meminta perempuan tersebut untuk menggagalkan kandungannya. Namun permintaan itu ditolak. Perempuan tersebut memilih mempertahankan anaknya dan melanjutkan kehamilan itu.
Bukannya bertanggung jawab atau ikut membesarkan anak tersebut, Henry justru memutus seluruh hubungan dengan mantan kekasihnya itu. Dia memilih pergi dan tidak lagi berhubungan dengan ibu maupun anaknya. Sementara itu, kehidupan Henry sendiri terus berjalan tanpa arah yang jelas. Dia berpindah-pindah pekerjaan dan hampir tidak pernah mampu mempertahankan satu pekerjaan lebih dari beberapa minggu. Henry terus mengalami kegagalan dalam pekerjaannya. Dia sering dipecat karena performanya yang buruk atau memilih berhenti sebelum mampu bertahan lama di tempat kerja tersebut. Dari semua pekerjaan yang pernah dijalaninya, satu-satunya yang benar-benar bisa dia tekuni hanyalah pekerjaannya sebagai pianis. Meskipun dia berusaha menyembunyikan hal itu dari kedua orang tuanya. Pada salah satu pekerjaan yang dijalaninya di tahun 2007, Henry bertemu dengan seseorang yang nantinya menjadi sosok penting dalam kisah ini. Pria itu bernama Angus Se-chun-kei. Angus yang saat itu berusia 35 tahun, dikenal sebagai pria keturunan Makau yang sederhana dan mudah percaya kepada orang lain. Berbeda dengan Henry yang memiliki tingkat kecerdasan cukup tinggi dengan IQ sekitar 126, Angus disebut hanya memiliki IQ di angka 84. Orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa Angus adalah pribadi yang mudah dimanipulasi. Dia sering melakukan apapun demi mendapatkan persahabatan atau bahkan sekadar makanan yang enak. Kehidupan percintaannya pun dipenuhi nasib yang buruk. Pacar pertamanya meninggal dunia saat mereka masih menjalani hubungan. Kemudian ketika Angus akhirnya menikah dengan istri pertamanya, sebuah kenyataan pahit terungkap tepat pada malam pernikahan mereka. Sang istri mengaku bahwa selama ini dia hanya memanfaatkan Angus demi mendapatkan status penduduk Hong Kong. Angus sebenarnya sempat menikah lagi, namun hubungan itu pun tidak berjalan baik. Setelah pindah ke Selandia Baru, dia jatuh cinta kepada perempuan lain. Tetapi hubungan tersebut kembali berakhir dengan cara yang menyakitkan. Perempuan itu meninggalkan Angus setelah membawa kabur seluruh uang miliknya. Peristiwa tersebut membuat Angus akhirnya kembali ke Hong Kong pada tahun 2010. Serangkaian penipuan dan pengkhianatan yang dia alami perlahan menghancurkan kondisi mentalnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, Angus beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Henry, seseorang yang dia anggap teman, namun kehidupannya tidak kalah berantakan, bahkan membawanya kepada peristiwa paling mengerikan di Hong Kong. Menjelang akhir tahun 2012, Henry berada dalam kondisi keuangan yang cukup parah. Hidupnya masih dipenuhi kegagalan dan kekacauan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pekerjaan tetap, dia kehilangan semakin banyak uang akibat sejumlah investasi buruk yang dilakukannya. Pada titik itu, sebagian besar kehidupannya masih bergantung pada kasih sayang dan uang dari kedua orang tuanya. Namun anehnya, keadaan tersebut tidak membuat Henry mengubah gaya hidupnya. Meski tidak memiliki penghasilan yang jelas, dia tetap terbiasa makan di tempat mahal dan membeli pakaian dengan harga tinggi. Bahkan orang-orang menganggap Henry sombong, berpura-pura, dan memandang rendah orang lain yang menurutnya memiliki status sosial lebih rendah atau penampilan yang tidak menarik. Sementara itu, kedua orang tuanya, Glory dan Moon, mulai lelah menghadapi keadaan tersebut. Mereka ingin Henry memiliki kehidupannya sendiri dan berhenti bergantung kepada keluarga. Karena itulah, mereka terus berusaha membantu Henry mendapatkan pekerjaan agar suatu hari dia bisa benar-benar mandiri. Namun, semakin sering kedua orang tuanya mendorong Henry untuk berubah, hubungan di dalam keluarga itu justru semakin memburuk. Ketegangan antara Henry dan orang tuanya terus meningkat dari waktu ke waktu. Memasuki tahun 2013, pertengkaran di rumah menjadi sesuatu yang hampir terus terjadi. Kedua orang tuanya menganggap Henry hanyalah seorang anak yang terus hidup dalam kegagalan dan tidak pernah benar-benar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mereka kecewa, lelah, namun pada saat yang sama masih berusaha mempertahankan keluarga mereka. Situasi memuncak pada Februari 2013 ketika sebuah pertengkaran besar kembali terjadi di dalam rumah itu. Dalam pertengkaran tersebut, Henry mengajukan sebuah permintaan yang mengejutkan kedua orang tuanya.
Dia meminta agar rumah keluarga mereka dijual, lalu uang hasil penjualannya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk adiknya, dan sisanya untuk kedua orang tuanya. Tentu saja Glory dan Moon langsung menolak permintaan itu. Penolakan tersebut berubah menjadi pertengkaran hebat. Setelah bertahun-tahun menghadapi kekacauan yang sama, pasangan itu akhirnya mencapai titik lelah mereka. Kedua orang tuanya mengatakan kepada Henry kalau dia ini harus keluar dari rumah dan mulai menjalani hidupnya sendiri. Bagi Henry, keputusan itu terasa seperti pukulan besar. Sebagai respon, dia lalu meninggalkan rumah keluarganya dan bersumpah tidak akan kembali lagi. Sejak saat itu, dia juga memutus seluruh kontak dengan keluarganya. Setelah meninggalkan rumah keluarganya, Henry mulai dipenuhi kebencian terhadap kedua orang tuanya sendiri. Di dalam pikirannya, Henry mulai meyakini bahwa dirinya berhak atas rumah milik kedua orang tuanya. Dia juga percaya bahwa kedua orang tuanya adalah penyebab dari seluruh kegagalan dalam hidupnya. Henry kemudian menyusun rencana untuk menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Pada Februari 2013, Henry dan Angus menyewa sebuah apartemen lantai dasar di kawasan padat Tai Kok Sui. Secara bertahap, mereka membeli perlengkapan seperti gergaji besi, pisau pemotong daging, talenan besar, ratusan kantong plastik hitam, cairan pemutih, serta berkarung-karung garam. Mereka bahkan membeli 2 lemari es bekas, sebuah microwave, dan rice cooker. Semua langkah ini dicatat rapi dalam sebuah buku panduan tulisan tangan yang merinci takaran garam dan jadwal pembuangan jasad. Pada 1 Maret 2013, Henry memancing kedua orang tuanya datang ke apartemen tersebut dengan alasan yang manis. Dia mengatakan ingin hidup mandiri dan butuh bantuan mereka untuk membersihkan tempat baru itu sekaligus mengundang mereka untuk makan bersama. Mereka pun merasa bahagia melihat anak mereka mulai menata hidupnya. Glory dan Moon lalu datang ke apartemen Henry untuk menemui Henry. Ketika mereka duduk di ruang tamu, Angus langsung membekap mulut dan melukai leher ibu Henry dari belakang, sementara Henry menikam ayahnya. Setelah selesai menghabisi nyawa kedua orang tuanya, Henry pergi meninggalkan apartemen. Pekerjaan selanjutnya dikerjakan oleh Angus. Dia lalu memisah-misahkan tubuh kedua orang tua Henry lalu memasaknya. Sebagian dia simpan di lemari pendingin dan sebagian lainnya dibuang ke laut. 6 hari berlalu setelah kejadian itu, adik Henry mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak mendengar kabar apapun dari kedua orang tuanya selama hampir 1 minggu penuh. Sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi kepada kedua orang tuanya. Melihat adiknya panik, Henry mencoba menenangkan kecurigaan adiknya. Dia mengatakan bahwa Glory dan Moon mungkin sedang pergi ke Tiongkok. Namun karena dirasa ada yang aneh karena orang tuanya tidak memberikan kabar apapun, akhirnya adik Henry melaporkan kedua orang tuanya sebagai orang hilang. Pada 12 Maret 2013, 5 hari setelah laporan orang hilang diajukan, kedua saudara Henry menerima kabar dari polisi bahwa tidak ada catatan keberangkatan orang tua mereka dari Hong Kong. Temuan itu membuat situasi semakin mencurigakan. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Maret 2013, Henry bersama kakak laki-lakinya menghubungi media Apple Daily dan mengaku bahwa mereka sudah tidak mendengar kabar dari kedua orang tuanya sejak 2 Maret. Henry mengatakan bahwa sebelum menghilang, orang tuanya sempat memberitahu bahwa mereka berencana pergi ke Tiongkok daratan. Untuk mencari bantuan, kedua bersaudara itu juga membuat halaman Facebook yang berjudul "Ayah dan Ibu Saya yang Hilang", serta meminta masyarakat memberikan informasi apapun yang bisa membantu menemukan keberadaan orang tua mereka. Namun pada 14 Maret 2013, situasi berubah drastis ketika Henry dipanggil ke kantor polisi untuk menjalani interogasi lebih lanjut. Di hari yang sama, Apple Daily menerbitkan artikel mengenai perjuangan keluarga Chow dalam mencari orang tua mereka yang hilang. Di tengah pemeriksaan polisi tersebut, Henry justru mengirim pesan kepada teman-temannya di grup WhatsApp dan mengakui bahwa dirinya lah yang telah melakukan penghilangan nyawa kepada kedua orang tuanya. Dalam pesan itu, dia bahkan menjelaskan detail serta alasan di balik kejahatannya itu. Sehari kemudian, pada 15 Maret 2013, Henry Chow dan temannya Angus Sechun Kei resmi didakwa atas penghilangan nyawa terhadap orang tua Henry di apartemen sewaan mereka. Berdasarkan laporan penyelidikan,
Henry mengundang kedua orang tuanya ke apartemen tersebut dengan alasan ingin menunjukkan tempat tinggal barunya yang baru saja dia sewa. Namun pertemuan itu ternyata menjadi jebakan yang berakhir tragis, ketika Henry dan Angus diduga menghabisi kedua orang tua tersebut di dalam apartemen itu. Petugas yang menggeledah apartemen menemukan sebuah kotak penyimpanan yang di dalamnya terdapat bagian tubuh orang tua Henry. Selain itu, di bagian dalam microwave, polisi menemukan bagian yang telah dimasak. Ada lebih 600 kotak makanan styrofoam tersusun di dalam rumah, dan di dalam setiap kotak itu terdapat daging yang telah dimasak, yang diketahui berasal dari tubuh Glory dan Moon. Kedua kepala korban akhirnya ditemukan di dalam lemari pendingin. Di bawah kasur milik Angus, polisi juga menemukan sebuah buku catatan. Isinya dipenuhi tulisan mengenai cara menghilangkan tubuh manusia, lengkap dengan daftar barang yang dibutuhkan untuk melakukannya. Catatan itu juga menunjukkan bahwa sebagian tubuh korban telah dibuang ke laut setelah dibagi-bagi. Sementara itu, bagian tubuh lain yang tidak pernah ditemukan memunculkan dugaan yang jauh lebih mengerikan. Para penyidik menduga bagian tersebut telah dimasak dan kemudian dimakan oleh Henry dan Angus. Sidang kasus penghilangan nyawa yang melibatkan Henry Chow dan rekannya Se Chun Kei dimulai di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada 4 Agustus 2014. Namun jalannya persidangan tidak berlangsung mulus. Pada minggu pertama, jumlah juri yang awalnya 7 orang berkurang menjadi 6 setelah salah satu anggota mengundurkan diri. Tekanan mental akibat detail kasus yang mengerikan membuat seorang juri lainnya juga meminta dibebaskan dari tugasnya. Situasi tersebut akhirnya memaksa wakil hakim pengadilan tinggi membatalkan proses sidang dan memerintahkan persidangan diulang dengan susunan 9 juri baru. Persidangan kembali dilanjutkan pada Februari 2015. Selama proses hukum berlangsung, pihak pembela berusaha meyakinkan pengadilan bahwa Henry mengalami gangguan mental. Mereka menilai kondisi psikologis Henry tidak stabil dan berpengaruh besar terhadap tindakannya. Namun, jaksa penuntut menolak argumen tersebut. Mereka menegaskan bahwa penghilangan nyawa dilakukan dengan perencanaan yang matang, diperkuat dengan berbagai pengakuan Henry yang berulang kali berubah tetapi tetap mengarah pada keterlibatannya. Pada 9 Maret 2015, pengacara pembela menghadirkan psikiater sebagai saksi ahli. Dalam kesaksiannya, Henry menderita gangguan bipolar dan gangguan obsesif-kompulsif. Menurutnya, Henry mengalami tekanan psikologis berat setelah gagal kuliah, sering ditolak perempuan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat Henry memiliki banyak pikiran bundir dan diduga menjadi faktor emosional di balik penghilangan nyawa sadis tersebut. Di sisi lain, konsultan dari pusat psikiater melakukan tes IQ terhadap Henry dan Angus. Hasilnya menunjukkan IQ Henry mencapai 126, jauh di atas rata-rata. Sementara IQ Angus hanya 84. Berdasarkan hasil tersebut, mereka berpendapat bahwa Henry kemungkinan besar mampu memanipulasi serta menjadikan Angus sebagai kambing hitam dalam kasus tersebut. Akhirnya pada 20 Maret 2015, pengadilan menjatuhkan putusan akhir. Hakim menyatakan Henry Chow bersalah atas penghilangan nyawa kedua orang tuanya dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sementara Angus dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa, tetapi tetap dihukum 1 tahun penjara karena membantu menghalangi proses penguburan jenazah secara sah. Karena Angus telah menjalani penahanan selama 2 tahun sebelum persidangan selesai, dia pun langsung dibebaskan setelah putusan dibacakan. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.